pada waktu itu salah video dikarenakan ada kekurangan untuk menjelaskan alur dari awal tersebut. Jadi pada video kali ini kita akan membahas secara ringkas alur kerja atau terapan sistem machine learning dari dashboard prediksi peringkat PUBG ini yang telah kita buat. Nah, mari kita bedah satu persatu dari nomor 1 sampai selesai. Nah, yang pertama ada input data dari dataset. Nah, pertama dimulai dengan membuat file data PUBG CSP yang berisi data performa pemain. Nah, variabel utama yang kita gunakan meliputi survival time, menit, kills, damage dealt, hingga distance traveled atau jarak yang kita tempuh. Nah, yang kedua ada penyelarasan skala atau scanning data. Nah, selanjutnya kita menstandarkan semua fitur numerik menggunakan min-max scaler agar nilainya berada dalam rentang 0 sampai 1. Nah, tujuannya agar memiliki kontribusi seimbang dan tidak ada variabel dengan angka besar yang mendominasi proses pelatihan model. Nah, yang ketiga ada proses pelatihan machine learning. Nah, di tahap ketiga ini, data yang sudah diskalakan dilatih menggunakan algoritma random forest regressor. Nah, kita juga mengevaluasi performa model menggunakan metrik R2-score atau koefisien determinasi. Nah, untuk mengukur seberapa akurat tebakan prediksinya. Nah, lalu di tahapan keempat ada simulasi prediksi real time. Nah, berikutnya pengguna dapat memasukkan nilai fitur secara interaktif melalui antarmuka Streamlit secara real time, seperti mengatur waktu bertahan hidup, jumlah kill, dan damage. Nah, model kemudian akan langsung memberikan prediksi rank atau posisi akhir secara instan. Nah, lalu di tahap kelima ada visualisasi grafik interaktif hasil prediksi tersebut. Nah, divisualisasikan menggunakan butterfly dalam bentuk scatter plot dengan sumbu Y terbalik, menempatkan rank terbaik di posisi atas. Nah, di mana titik prediksi pengguna ditandai secara khusus dengan ikon bintang merah. Lalu di tahapan yang terakhir ada logika filter and finish. Nah, di tahap terakhir ini adalah mengurutkan seluruh data berdasarkan prediksi rank dari yang terbaik hingga terburuk, menampilkan daftar pemain top serta menentukan status akhir secara dinamis. Nah, jika rank 1 maka sistem menampilkan status chicken dinner, dan jika lebih dari 1 berarti bukan chicken dinner. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Muhammad Reisha dari kelas 1A D4 Teknik Informatika dengan NIM 7142500004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek dashboard analitik dan prediksi peringkat PUBG dan prediksi peringkat PUBG sesuai arahan. Kita akan langsung bedah bagaimana alur input dan output bekerja pada sistem ini. Nah, di yang pertama ini ada ringkasan dan normalisasi datanya. Nah, kita masuk ke fitur utama di mana menu ringkasan dan normalisasi data. Yang di pertama di inputannya ada file dataset mentah yang terdapat pada Kaggle-nya, yang diberikan nama PUBG Data CSP yang berisi berbagai kolom statistik numerik pemain. Nah, lalu outputnya adalah tabel data yang telah melalui proses transformasi menggunakan min-max scaler, di mana seluruh nilai variabel diubah ke dalam satu rentang skala 0 sampai 1 agar adil dan seimbang saat diproses oleh algoritma komputer. Nah, lanjut, yang ketiga ada analisis peringkat dan survival. Mohon maaf sedikit agak lama. Nah, di sini terdapat inputannya mengambil seluruh data durasi waktu bertahan hidup, survival time, dan peringkat simulasi. Nah, outputannya bisa berupa ini seperti dua ini. Outputannya
berupa visualisasi grafik interaktif menggunakan plot supply yang memperlihatkan distribusi data serta pola korelasi, bahwa semakin lama pemain bertahan hidup, maka peringkat akhir matchnya akan semakin baik. Nah, lanjut, bisa terlihat seperti ini. Apabila waktu bertahan menit 30, maka di kemenangan ranknya akan menjadi 1. Mengapa? Dikarenakan mengapa ini 0? Karena ini tuh saya kurang teliti, harusnya di sini tuh 1, yang dimana ini tuh menit waktu kita bertahan, ini jumlah pemain dari semua yang ada. Jadi 30 menit ini, apabila kita bertahan di 30 menit dalam 1 match, maka itu akan menjadi kemenangan atau chicken dinner, seperti itu. Nah, jadi kita akan langsung saja ke pelatihan dan prediksi peringkat match. Nah, di sini adalah bagian paling inti dari proyek ini, ada di menu pelatihan dan prediksi peringkat match. Nah, di input pertama, data latih dari dataset untuk melatih model algoritma random forest regressor. Nah, yang input keduanya ada nilai parameter yang diinput manual oleh pengguna melalui panel slide and number input, seperti waktu bertahan, jumlah kill, damage dealt, dan jarak tempuh. Seperti ini yang sudah terisi sepenuhnya. Nah, outputnya sistem ini akan memproses input tersebut secara real time dan mengeluarkan 2 bentuk output. Pertama, nilai metrik akurasi model berupa R2 score ini. Nah, kedua, hasil prediksi akhir berupa status peringkat. Nah, kita pencet terlebih dahulu ya, agar mengetahui outputannya. Nah, hasil prediksi peringkat akhir berupa status peringkat, misalnya rank 1 chicken dinner beserta pesan sukses yang informatif. Tetapi di sini tuh kita akan informatif. Nah, baik, lanjut ke 5. Nah, terakhir, sebagai pelengkap dari hasil prediksi tersebut, sistem menampilkan output visual berupa diagram interaktif. Nah, di sini apabila kalian sudah mengisi ini, input nilai dari prediksi penggunaan diletak secara dinamis grafik koordinat. Nah, outputannya adalah kurva estimasi lengkap dengan titik bintang merah. Prediksi Anda serta sumbu Y yang diatur terbalik, mungkin dari angka 1 di posisi paling atas hingga 100 di paling bawah, agar selaras dengan peringkat yang aslinya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari seluruh rangkaian pengembangan dashboard prediksi peringkat PUBG Mobile ini, tujuan utama proyek ini adalah membangun aplikasi berbasis web menggunakan kerangka kerja Streamlit dan Python untuk menganalisis serta memprediksi peringkat akhir match rank pemain PUBG Mobile secara real time. Nah, alur input sistem ini menggunakan input database mentah atau PUBG Data CSV sebagai data latih untuk model machine learning. Nah, menerima input interaktif dari pengguna seperti durasi waktu bertahan, jumlah kill, damage dealt, revive, dan jarak tempuh. Lalu alur output sistem ini juga normalisasi data, yang dimana menghasilkan tabel ringkasan yang diskalakan menggunakan min-max scaler dengan rentang 0 sampai 1. Nah, model machine learning ini juga menggunakan algoritma random forest regressor dengan target simulasi peringkat yang menghasilkan metrik positif R2 score ini. Nah, hasil prediksinya menampilkan estimasi angka peringkat akhir secara real time. Misalnya, di sini terdapat rank 18. Nah, visualisasi grafik ini menghasilkan diagram interaktif berbasis plotline dengan sumbu Y terbalik. Rank 1 berada di posisi paling atas. Nah, lalu sampai rank 100 berada posisi paling bawah, serta titik penanda simulasi Anda
yang akurat dan rapi. Cukup saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.